Lagi-lagi tentang kasus judi online. Majalah Tempo menurunkan soal kasus judi online yang melibatkan pegawai Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia. Salah satunya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Menteri Koperasi, Budi Aristiadi. Sebelumnya, November tahun lalu, Majalah Tempo sudah menurunkan laporan utama soal backing judi online yang juga menyebut nama Menteri Budi Aristiadi. Kali ini kita turunkan artikel soal judi online yang juga menyeret Menteri Budi Aristiadi, tapi dengan sejumlah bukti. Di antaranya komunikasi Menteri Budi Ari dengan terdakwa. Disitulah kemudian terpapar bukti-bukti peran Budi Aristiadi sejauh mana terhadap kasus backing judi online yang sedang berjalan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menteri Budi Ari juga bergerilya ke banyak pihak. Ada politikus, ada tokoh aparat keamanan, dan banyak pihak lainnya. Kabarnya dia juga gelisah karena banyak saksi dan bukti yang diduga nanti akan menjeratnya. Mari kita kupas perkaranya. Oke, Kori dan Pep, kita kan pekan ini sudah menuliskan laporan utama soal peran Menteri Budi Ari dalam kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini kan kedua kalinya kita menuliskan soal laporan utama peran Menteri Budi Ari dalam kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu kan pertama tanggal 17 November ya. Nah, 17 November itu kita sebenarnya sudah menyinggung sedikit. Ada beberapa hal, termasuk ada dugaan penyerahan barang atau tertentu begitu. Waktu pas tersangka awal ya. Tersangka awal banget November waktu itu. Gitu. Nah, kalau dilihat dari yang sekarang, terjerat nggak nih Menteri Budi ini? Menteri Budi, kena nggak ya? Bisa jadi sih Bang, bisa jadi. Apa alasannya? Karena di sidang kita sama-sama menyimak lah. Nggak sekali dua kali ya nama Menteri Budi Ari disebut oleh terdakwa gitu ya. Ada yang bilang tahu praktik penjagaan ini, ada yang bilang oh pernah dilaporin nih, cuman tidak ada tindakan yang tegas gitu di awal. Nah, dilaporin ke Menteri Budi maksudnya? Atasannya gitu kan, sampai ke atas gitu. Intinya tim yang diduga mengamankan judol ini ya tidak hanya dipindah, tidak ada tindakan tegas gitu. Nah, sekarang menarik nih, kita dapat cerita kesaksian para terdakwa ini. Nah, ini menariknya nih. Bahkan sebenarnya Bang, selain muncul di persidangan, di beberapa pemeriksaan tersangka pada saat awal-awal itu, nama Budi Ari juga sudah muncul di beberapa tersangka itu. Di Polda Metro Jaya ya? Polda kan. Makanya kemudian di persidangan muncul lagi dan rame lagi. Nah, itu yang jadi alasan kita nulis ini kan sebenarnya gitu. Tapi cerita terdakwa tadi yang kesaksiannya yang paling penting itu apa tadi? Kuncinya itu di Zulkarnain Apriliantoni, alias Tony Tomang atau Tony Kujanso, orang dekatnya Budi Ari. Dia ini bukan pegawai Komdiki, tapi dia swasta ya? Swasta, tapi perannya di kasus judul ini sentral. Boleh jelaskan, Pak? Kenapa itu sentral? Nah, itu kan Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tomang. Dia itu yang sekarang jadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia itu mengenalkan seseorang pengusaha properti sebetulnya, namanya Cencen Kurniawan, ke Menteri Budi Ari. Itu sekitar akhir Oktober 2023, sekitar akhir 2023 dikenalkan.
Nah, kenalnya karena lewat seorang ex pejabat ya, Budi Setiadi. Beliau ex direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kemenhub. Nah, dikenalin lah sama Cen-Cen Budi mengenalkan Cen-Cen kepada Tony. Budi waktu itu taunya Cen-Cen ini mau investasi. Budi Setiadi maksudnya? Ya, Budi Setiadi. Awalnya kan komunikasi sama Cen-Cen. Ada investasi game online nih. Nah, cuman Budi ini kan nggak tahu, nggak paham lah soal game online. Bertemulah mereka kemudian. Budi kenal dengan Tony, karena Tony memang dikenal sebagai ahli IT. Nah, akhirnya Budi mempertemukan lah Cen-Cen dengan Tony di sebuah kafe di Sarina. Itu 2023. Udah, kita ketemu sebetulnya ya. Proses ketemu kemarin ya sama Pak Budi. Apa tuh Pak Budi cerita Setiadi. Pak Budi kemarin? Dia membantah soal bahwa dia terlibat saat itu pertemuan judi online. Tapi dia memang dan dia tidak tahu tuh alasannya, tidak tahu. Jadi konteksnya game online aja. Game online aja, dia nggak tahu ujung-ujungnya jadi online. Jadi dia tidak karena berteman segala macam. Nah, yang paling menarik adalah sebenarnya Cen-Cen Kurniawan dan Tony ini. Ini kan mereka kan akhirnya setelah diperkenalkan, mereka kan berjalan sendiri kan? Iya, jalan sendiri berdua. Dan mereka akhirnya bertemu dengan Menteri Budi Ari. Diaturlah pertemuan. Lewat Tony ngubungin dulu Pak Menteri. Pak, ada yang mau. Saat itu Menteri Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kan kalau Pak Menteri Budi itu dilantik 17 Juli 2023. Mereka ketemu sekitar 3 bulan setelah itulah. Setelah 3 bulan setelah itu, Tony minta izin Menteri Budi. Baru 3 bulan dia menjabat Menteri. Ya, baru 3 bulan tuh. Baru-barunya gitu kan. Datang nih, Tony minta waktu ke Menteri Budi. Kapan nih bisa main ke rumah gitu. Ke rumah dinas maksudnya ya. Rumah dinasnya waktu itu di Kompleks Widya Chandra di Jakarta Selatan. Setuju nih. Nah, akhirnya diatur waktu, Cen-Cen dan Tony datang ke rumah Menteri Budi gitu. Sebetulnya menarik ya, karena waktu kesaksian di polisi, cerita yang kita dapat, Tony ini juga nyebut Budi Setiadi ikut gitu ya. Nah, sementara kemarin Pak Budi bilang dia nggak ikut pertemuan itu. Gitu. Dia bilang dia hanya bertemu di Sarina itu aja. Di Sarina itu aja. Nah, akhirnya ketemu lah itu Cen-Cen dan Tony di rumah Menteri Budi Ari di Widya Chandra. Nah, di sini nih Bang. Titiknya krusial di sini nih. Ternyata datang Cen-Cen ke Tony dengan berdua ya, datang ke rumah Menteri Budi Ari. Di situ ternyata ngomongin judi online. Sudah ngomong judi online ya? Langsung tuh ngomongin judi online. Kita dapat cerita ya saat di pemeriksaan oleh penyidik di Krimum Polda Metro, Tony ditanya gitu ya sama polisi. Ngobrolin apa aja kemarin di rumah Menteri Budi. Di pertemuan pertama itu ya? Iya, baru pertemuan pertama ini gitu. Rupanya di pertemuan itu Cen-Cen cerita ya, ingin minta izin lah, ingin Pak Menteri bisa nggak kita atur judi online ini gitu. Dahsyat. Keluar ya kalimat judi online itu ya? Ya keluar gitu. Baik ketika Tony diperiksa sama polisi maupun Cen-Cen Tapi diperiksa. Respon Budi Ari saat itu apa? Nah, itu yang menarik karena Menteri Budi ingin memberantas ini juga. Satu sisi judi online. Nah, di kata pengaturan ini yang ternyata maknanya ganda gitu. Karena di satu sisi ingin memblokir sejumlah situs judi online, di sisi lain ingin mengamankan sebagian lain. Nah, ini butuh diklarifikasi nih. Ini bukan dijelaskan nih bahwa satu sisi bukan dijelaskan bahwa si Cen-Cen ini datang pengen ngeblokir juga situs judi, tapi yang kecil-kecil. Di satu sisi dia pengen meloloskan situs judi yang besar-besar. Artinya dia meloloskannya. Dia meloloskan yang besar dengan menghabisi yang situs judi kecil. Gitu ya. Ini fakta di pemeriksaan ya yang kita dapat. Tony kan saksi ya di sana gitu kan. Tony itu cerita ke penyidik gitu apa yang diungkapkan oleh Menteri Budi di pertemuan itu. Betul kata lu bahwa
yang kecil-kecil, yang bandar itu bahkan menurut Tony ya, kesaksian dia itu permintaan langsung dari Menteri Budi Menteri gitu. Budi gitu. Itu yang akhirnya muncul kutipan berapa nih 1.000? Iya, 2.000, 2.000, 3.000, berapa yang mau dijagain? Tapi jangan yang kecil-kecil lah, nanti Iya. masyarakat kecil jadi orang susah. Iya. Malah susah. Kenapa? Karena Iya, iya. yang kecil-kecil ini kan depositonya kan 5.000, 10.000 gitu. Itulah yang cerita yang kita dapat ya ketika Tony bersaksi berapa kali di polisi gitu ya. Gue tambahin ya, Pep. Soal pertemuan tadi, ternyata Chen Kurniawan juga memberikan sebuah flash disk gitu, Bang. Flash disk ini isinya puluhan ribu situs-situs judi yang kecil-kecil gitu untuk diblokir dan diserahkan kepada Budi Ari gitu, Iya. Bang. Iya. Dan gratis nggak tuh? Nah, kabarnya Budi Ari itu meminta uang kopi, Bang, karena mereka berpikir bahwa para pegawai yang melakukan blokir ini itu kan pegawai sudah, Komdigi tadi ya, yang terlibat sudah tadi bekerja ya. keras segala macam Iya. gitu. Bahkan kerjanya sampai malam segala macam gitu. Makanya Diblokir dia situs itu. Akhirnya kan Iya. situs itu diblokir, Iya. ya kan? Kemudian Menteri Budi ngomong, ini sudah di take down puluhan ribu situs, masa nggak ada uang kopi? Iya. Ya, Makanya di gitu. situlah ada Oke. katanya Itu ada uang semacam kode. sekitar kode sekitar uangnya itu 500 juta kalau Nah, disitulah kemudian diterjemahkan oleh si Tony. si Tony dan kemudian ke Chen untuk menyiapkan uang 50.000 Iya. Singapura dolar itu kan. Iya, si permintaan itu kan udah diblokir tuh situs yang tadi disetor pakai flash disk. Sama permintaan uang kopi itu bilang ke Tony di rumah dinas di Widya Chandra. Itu diakui tuh sama Tony waktu Pemeriksaan. diperiksa polisi ya Korea. Hmm. Nah, Tony lapor ke Chen. Kok nggak ada uang kopi? Oke, disiapin kata Chen. Nah, kemana nih? Menarik nih Bang. Kan Chen menemui seseorang lagi. Nah, siapa dia, Pep? Kohling Kohling alias Oke. Halim. alias Halim. Dia ini juga nggak kalah sentral nih. Dia bosnya Chen ya? Sebetulnya bukan bos ya. Kalau dari pemeriksaan polisi ya, kita dapat cerita Chen ini yang tadi ngasih flash disk ya. Flash disk itu kan dapat dari si Kohling ini ya. Dan uangnya dari Kohling ini juga yang menyerahkan Yang 50.000 US dollar itu, Singapura itu ya. 5. Gitu. Oke. Dan daftar nama-nama situs judi yang kecil-kecil itu kan dari dia juga tuh. Ya, Pengakuan. dari- Jadi Chen ini kan sudah diperiksa polisi juga nih. Dia juga sudah diminta keterangan segala macam, dan dia mengakuin bahwa tadi kan ada penyerahan flash disk berisi puluhan ribu flash disk nih. Nah, itu hasil crawling dia mengakunya dari Kohling. Jadi Kohling ini sumber dua hal. Sumber ngasih data situs judi yang kecil-kecil, yang kedua sumber duit. Dana ya, sumber duit. Nah, yang menarik lagi itu kan kemudian berlanjut lagi ya, Pep ya, atau Kor ya. Tapi sebelum sampai sana, Bang, ternyata kalau di persidangan dan di pemeriksaan yang muncul itu hanya angka ribuan situs judi, tapi yang muncul di pemeriksaan itu hanya satu nama ya? situs Sultan Menang Sultan itu. Menang Bang. itu Iya. ya. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu. Kenapa kok polisi juga nggak mengarah ke situs-situs lain gitu loh? Tapi menariknya adalah, ini mungkin juga perlu tahu ya pembaca ya, bahwa ini terbuka dari kasus Sultan Menang itu kan. Iya, Kasus awalnya. Sultan Menang ini ketika di 2023 apa 24? 23. 2023 ya. 23. Membuka kasus itu ternyata ada loh di belakangnya mereka berkomunikasi dengan pegawai Komdigi untuk mengamankan situs-situs. Kemudian muncullah ke belakangnya gitu. Cuman menariknya memang Kohling alias Halim ini kita masih misteri ya siapa. Iya. Jangan-jangan dia. ini juga nama nggak jelas ya. Iya, itu kita belum tahu itu. Bahkan di persidangan belum muncul. Tadi, Pep, kita kan sampaikan bahwa bagaimana soal status hukum Menteri Budi kan. Nah, ini kan juga sebenarnya sudah jelas ya. Ya. Tapi juga masih belum ya. Iya. Belum status hukumnya juga masih saksi. Nah, ini sudah diperiksa belum ya? Kita Si Kohling. belum dapat dapat kesaksian ya. Belum dapat bahwa kesaksian ya? Halim, Soal dia diperiksa atau belum ya? Tapi bahwa itu nama itu diakui oleh Chen saat pemeriksaan, nah itu benar. Iya, iya. Jadi memang peran Menteri Budi itu terlihat bagaimana dia bernegosiasi dengan Tony. Dia meminta uang kopi, dia kemudian, itu ceritanya detail ya. Kemudian ada diserahkan uang kopi itu di ruang tamunya di Widya Chandra.
dan dibungkus dalam kemasan kopi Arabica, uang itu. Nah, yang menarik dari penyerahan uang itu kan Apriliantoni itu menyebut ini uang untuk Projo. Betul. Itu uang untuk Projo, dan kenapa Projo juga terseret namanya dalam hal ini? Kita sebetulnya belum tahu persis ya kenapa waktu itu disebut ketika uang kopi itu uang untuk Projo, tapi bahwa Menteri Budi Ari profilnya kan ketua umum Projo ya, organisasi relawan pendukung mantan Presiden Joko Widodo gitu. Nah, dan kemarin pada pemilu Pilpres kemarin itu Prabowo Subianto gitu. Cuman kesaksian bahwa penyerahan uang kopi itu tidak hanya dari Tony ya. Chen pun hadir gitu. Dia tuh melihat uang tas berisi kopi itu, duit berisi di atasnya ada kopi, diserahkan di Widya Chandra di rumah dinas Menteri Budi Ari dan ditaruh di sela-sela kursi gitu loh. Iya, di ruang tamu ya, Widya Chandra. Dan krusialnya tidak ditolak ya. Tidak ditolak. Itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Tony bahwa ternyata aktivitas gua ini didukung. Karena toh beliau tidak melarang dia untuk menerima uang segala macam. Bahkan ketika Tony datang ke Chen uang kopi pun Chen ketika diperiksa oleh polisi, ini dia merasa gitu ya, ini kode gitu untuk pengamanan atau segala macam. Ini kan dari buktinya ini kan sudah terang benderang sebenarnya kan. Nah, satu sisi juga kita juga sudah tahu ya bahwa Budi Ari Setiadi ini juga ketua umum Projo yang mau nggak mau memang Projo ini kan gerakannya memang terkait dengan politik ya, gitu. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bagian kedua cerita ini adalah menyebutkan bagaimana Budi Ari ini kemudian bergerilya kepada sejumlah tokoh-tokoh politik, negara segala macam untuk supaya mereka terlepas dari status hukum dia, bukan terlepas dari status hukum, tapi agar namanya tidak terseret gitu. Curhat lah gitu. Tidak curhat ke banyak tempat gitu ya. Termasuk salah satunya ke wartawan Tempo. Kita kan dapat pesan, wartawan Tempo dapat pesan dari Mei kemarin dari Menteri Budi menyebutkan bahwa ada seseorang bernama Jojo Wahab yang nama aslinya itu Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo. Gitu. Dia ini aktif politikus Partai Golkar di Jakarta. Nah, dia ketemu tuh dengan Tony waktu di penjara. Apa cerita Jojo ini? Iya, itu berawal sebetulnya ya dari mungkin sekitar Mei 2025 waktu itu. Menteri Budi ngirim screenshot kalau jadi Menteri sendiri yang ngasih tahu ke kita sebetulnya ya. Nih, Jojo Wahab udah ke Rutan gitu, ketemu Tony gitu. Nah, disitulah pesan di screenshotan itu muncul bahwa udah ada kesaksian Tony ke Jojo nih gitu. Pak Menteri Budi Ari tidak terima uang judol itu. Beliau siap bersaksi. Nah, pertemuan dengan Jojo Wahab dan Tony itu 3 hari kemudian kan ada Tony ini kan bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika pemeriksaan saksi. Nah, konteksnya kenapa Menteri Budi Ari ngirim screenshotan Jojo Wahab itu ke kita karena waktu itu lagi habis sidang dakwaan. Ya, di situ yang disebutin kode PM itu loh, yang PM Pak Menteri. Ya emang Pak Menteri sih. Pak Menteri ya, ketika diperiksa, para saksi diperiksa, yang 50% kan ramai waktu itu. Nah, itulah kemudian Pak Menteri 50% jatah untuk 50% jatah menteri. Nah, di sidang itu barulah Tony bilang bahwa Menteri Budi tidak menerima aliran uang apapun dari judi online ini gitu. Ini memang bertolak belakang ya dengan apa yang cerita yang kita dapat ketika para terdakwa ini diperiksa di polisi, di mana bilang uang kopi tadi tidak ini mungkin menolak, dimaksud gitu. gerilya Menteri Budi ya dalam kasus ini ya gitu. Dan ada pihak lain sebenarnya yang didatangin, tapi ada yang lucu tuh kita dapat dan kita tulis tuh. Jadi Menteri Budi kan juga ketemu ya, sudah mencoba menghubungin seorang jenderal polisi tinggi negara, tapi dilepeh. Ini ceritanya. Jadi kata orang dekat jenderal ini ya,
ditelepon gitu, ditelepon pakai HP, cuman sama Budi Ari itu. Ya, ada nama Budi Ari gitu, tapi di bawahnya gitu. Tapi kata si jenderal, aduh saya nggak pernah komunikasi nih gitu. Ya udah akhirnya nggak Cuekin gitu. dicuekin ya. dibiarkan jadinya gitu. Nah, satu lagi yang juga kita tuliskan di liputan ini kan Budi Ari ini kan juga salah satunya juga bergerilya ke para terdakwa ya. Iya, Bang. Salah satunya ke pengacara. Salah satunya ke hukum. pengacaranya Tony. Itu gimana ceritanya? Iya, Bang, yang gerilya lain juga yang dilakukan oleh Menteri Budi ini ada melalui pengacara Tony, Bang. Pengacara Tony ini namanya Christian Arensen. Nah, termasuk pertemuan antara Jojo dan Tony di dalam penjara itu Dia tahu, dikonfirmasi juga sama Ya, dia Christian, membenarkan. gitu. Memang ada kunjungan dari Jojo ke dalam sel gitu, bertemu dengan Tony gitu. Nah, selain itu ada cerita menarik juga soal bahwa Menteri Budi Ari ini mengirimkan orang kepercayaannya utusan untuk meminta bertemu dengan Christian. Akhirnya itu tuh kejadiannya setelah dia datang pulang dari Vatikan, pelantikan Paus Leo. Nah, di situ akhirnya bertemu di salah satu tempat lah di Jakarta itu. Di situ Christian ini menggelontorkan beberapa dokumen pemeriksaan, Bang. BAP ya? BAP ya. Jadi Menteri Budi juga sempat meminta untuk dibacakan beberapa gitu. Akhirnya setelah tahu isi dari pemeriksaan kaget dia. Kesal dan marah gitu. Kenapa kok nama saya disebut berkali-kali gitu. Nah, itu termasuk juga gerilya dari Budi Ari gitu. Nah, dia juga ke kalangan politikus kan juga. Tapi sebelum itu ya, sebelum tadi kesel itu ada Christian ya cerita ya. Memang bisa nggak nih saya bersaksi di sidang? Gitu. Budi Ari pengen bersaksi nih. Karena memang setelah namanya disebutlah oleh para terdakwa ini saat diperiksa gitu kan, ada selain kekesalan tadi ya, ada bisa nggak keinginan untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau saksi kan cuma 2. Saksi meringankan atau memberatkan? Nggak mungkin ada saksi untuk dirinya sendiri kan? Iya, dan dua-dua ini memang nggak layak, nggak pas ya? Nggak berbahaya juga. Dan sempat ditawarkan sebenarnya, Bang, sama Christian. Tapi dia akhirnya itu tidak terjadi. Iya. Tapi yang tadi soal politikus tadi itu juga menarik ya, dan kita meyakini bahwa banyak politikus yang dihubungin ya. Iya, betul. Salah satunya ada anggota DPR lah, teman kita juga yang ya curhat lah gitu. Nah, dalam kasus ini ada lagi satu peran yang cukup sentral dan ini juga kemarin disebut berkali-kali, yaitu dia ini masih 30-an umurnya ya. Iya, namanya Adi Kismanto. Adi Kismanto Yang pada 2024 atau 2023 direkrut lolos menjadi tenaga ahli di Kementerian Komdigi ketika Budi Ari menjadi Menteri Kominfo. Padahal dia hanya lulusan sekolah menengah kejuruan. Sementara seleksinya itu adalah untuk sarjana, tapi dia tetap lolos. Nah, bagaimana peran Adi Kismanto ini sebenarnya? Sebenarnya ada yang menarik, Bang, dari proses rekrutmen Adi Kismanto ini. Oke, gimana tuh? Jadi Adi Kismanto ini dikenalkan oleh Tony. Tony lagi. Karena dulu anak buah. Iya, anak buah. Bawahan. Oke. Tim digital ya? Tim digital Tony dulu ya. Nah, proses rekrutmennya ini sebenarnya memang pada saat itu Kominfo ya, masih Kominfo dulu, memang lagi membutuhkan tenaga untuk blokir konten negatif gitu. Termasuk situs judi online. Saat itu Tony bersama dengan Adi datang ke ruangannya Pak Menteri di lantai 7 ya waktu itu ya. Nah, dikenalkan di situlah. Nah, pada saat itu juga berarti sebelum seleksi sudah bertemu tuh. Adi Kismanto dengan Budi Ari. Jadi Budi Ari itu meminta ke Tony untuk carikan hacker gitu yang jago untuk blokir gitu. Akhirnya karena punya latar belakang bahwa Adi ini kenal dengan Tony, akhirnya dikenalkanlah si Adi ini ke Budi Ari. Nah, dari situ Adi sempat mempresentasikan kebolehannya gitu. Itu yang aplikasi Clandestina ya. Di
lantai 7 ruangannya Menteri Kominfo kala itu ya. Iya. Nah, dia akhirnya setelah melihat kebolehannya terpesona lah Budi Ari. Akhirnya meminta untuk ke bagian SDM untuk rekrut lah. Merekrut, Nah, terpesona ini tuh sebenarnya tanda petik juga Bang, terpesonanya. Karena sebenarnya ada sumber lain yang mengatakan bahwa aplikasi clandestina itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Iya, biasa-biasa aja gitu. Bahkan tidak lebih canggih dari aplikasi yang udah dipunyain Kominfo. Kenapa terpukau gitu? Kita yang sumber kita cerita gitu ya. Itu cuma 10 menit presentasinya gitu. Saat selesai, oke. Jadi masukin lah gitu. Hanya sebentar ya. Tapi kenapa dia juga menjadi sentral dalam kasus ini? Sebenarnya selain dia juga kan mengumpulkan alatnya itu mengumpulkan menyaring ribuan situs judi juga kan untuk diseleksi juga Bang gitu. Nah, salah satunya adalah dia mengenalkan Alwin Kimas. Jabarti Kiemas. Alwin dan Agus. Tapi ini bukan foto Agus ya? Iya, iya. Gitu. Apa peran Alwin dan Agus dalam kasus ini? Kalau Alwin ini sebenarnya berawal dari nggak langsung ke Adi ya Bang. Jadi Alwin ini berawal dari pertemuan dengan seorang kenalannya di sebuah klub malam namanya Jonathan. Nah, pada saat pertemuan itu, Alwin ini bercerita bahwa dia sering berkomunikasi dengan pegawai Komdigi gitu. Setelah itu, Jonathan yang ditemui Alwin itu belak-belakan bahwa dia sedang menjaga situs judi. Dia langsung menyebut. Akhirnya di situ ada penawaran lah. Kira-kira mau nggak bantu kerjasama Alwin gitu. Alwin yang menawarkan. Iya. Jonathan yang menawarkan ke Alwin. Akhirnya Alwin mencoba untuk menghubungi orang yang ada di internal Komdigi itu. Di Komdigi dikenalkanlah dengan Fahri Zulfikar. Dia ini terdakwa juga dari klaster Komdigi. Bicara soal klaster, Kor, ini kan di tulisan kita nih kan kita menyebut bahwa ada 5 klaster. Mungkin Kori bisa jelaskan. 5 klaster ini apa saja sih sebenarnya? 5 klaster ini yang pertama ada klaster koordinator, Bang. Ya. Koordinator di dalamnya ini siapa aja di dalamnya ada Tony tadi ya, Alwin Kimas, Jabar Kimas, terus ada Adi Kismanto, dan Agus Muhrijan alias Agus. Ya. Kemudian yang kedua ada klaster pegawai Kominfo. Itu yang jumlahnya 9 orang ya? Ada 9 orang. Oke. Di dalamnya itu ada Denden dan kawan-kawan. Klaster berikutnya? Berikutnya ada klaster agen. Oke, agen ya? Agen ini yang bisa disebut juga sebagai marketing ya Bang. Jadi yang menghubungkan antara pemilik situs judi dan pegawai Komdigi gitu. Kemudian ada penyetor uangnya. Penyetor uang ini dari yang disebut sebagai pemilik situsnya. Kemudian yang terakhir itu klaster penampung uangnya, Bang. Itu. Penampung uang dalam hal ini pengepul ya, pengepul uang gitu ya. Tapi sekali lagi yang menarik ya, Kor ya, ini kan masih pengelola situs kecil-kecil gitu. Sementara yang situs bandarnya yang pemilik pengelola bandar yang besar itu tidak juga terungkap. Tapi memang kita ketemu nggak sih waktu itu? Apa sih kenapa polisi nggak juga memeriksa yang lebih besar gitu? Nah itu dia Bang. Sebenarnya ada beberapa nama DPO juga ya Bang yang disebut sebagai bandar utama gitu. Oh ada ya DPO ya? Ada 4. Ada 4. Ada 4 DPO. Satu. Salah satunya inisial ya? Inisial. AJ. J. Terus termasuk yang Jonathan tadi yang bertemu dengan Alwin. Itu juga DPO. DPO ya. Terus ada inisial C dan inisial F. Inisial C dan F. Iya. Dan ini apakah membuka tabir? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Bahwa yang disebut ada yang diterdakwa sekarang itu pun juga masih simpang siur perannya. Salah satunya itu mungkin Kori dapat cerita kemarin ya soal Ana ya. Ana itu peran dia adalah Ana ini sebenarnya istri dari J yang DPO itu Bang. Jadi dia menjadi tersangka ya? Iya, menjadi tersangka. Dan terdakwa? Belum terdakwa? Terdakwa juga. Sedang berjalan juga? Dia dianggap sebagai
pemilik situs judi lah. Pemilik situs judi. Cuma kita dapat informasi pengakuan bahwa dia tuh tidak bukan pemilik lah. Dia hanya kenapa begitu teman-teman? Ini kan bukan pertama kali ya kita sekali lagi menulis kasus judi online kan. Ini mungkin yang keempat ya. Iya, teman-teman ya. Yang pertama kan kita menulis soal yang Mr. T. Ya kan Mr. T. Waktu itu lagi kita berhasil kepala BPP yang menyebut ada Mr. T sebagai bandar judi online besar gitu kan. Dan kita mewawancarai salah seorang di antaranya itu Jerry Hermawan Lo. Ya kan. Yang kedua kita membuat liputan soal kasus pertama ketika diterungkap ya. Pertama kali rame. November 2024 diterungkap ya. Yang tadi lewat Sultan Menang segala macam yang juga ada waktu itu ada liputannya was-was slot itu, covernya tuh gitu. Itu waktu ada kantor Galaxy. Kantor Galaxy yang di Bekasi. Kantornya di Kismanto di Bekasi. Yang keempat, Bekasi. Itu yang kemarin kita juga follow up judi Kamboja. Gitu. Kita juga memaparkan banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia, termasuk juga politikus di Indonesia yang diduga menjadi dalang kasus judi online. Nah, sebenarnya kemudian inilah dia yang kemarin terbaru gitu. Nah, dari ini kan sebenarnya terlihat kan, bahwa ada pemain yang besar, ada pemain menengah, ada pemain kecil. Masalahnya adalah pemain besarnya sepertinya belum tersentuh, gitu. Nah, kalau dari teman-teman, ini kan juga polisi sekarang alih-alih mencari tersangka baru, tapi mereka mengembangkan kasus ini dengan menjerat para terdakwa yang kasus Komding ini dengan pasal korupsi. Iya, korupsi. Gitu. Nah, itu yang terjerat apakah semuanya hanya atau pegawai Komding saja? Sebenarnya masih penyelidikan ya, Bang, soal itu, Bang. Ada ya? SPDP-nya itu baru keluar tanggal 18 Juni itu. Baru kemarin. Khusus yang tipikor ya, tindak pidana korupsi. Itu diperiksanya di Reskrimsus, Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, Polda Metro. Kalau yang judinya kan di Dirkrimum Polda Metro. Tapi di Bareskrim tak hanya di Krimsus Polda Metro ya, di Kortas Tipikor ya sekarang namanya. Korps Pemberantasan sedang berjalan juga Tindak Pemberantasan korupsi gitu ya. Itu juga lagi diperiksa. Menteri Budi kan diperiksa di Bareskrim, salah satunya di Tipikor ya. Di Tipikor yang untuk sekarang kasus yang di Polda Metro. Nah, kalau itu masih belum clear juga ya. Clear ya, Bang. Karena sempat mengontak wakil Kortas Tipikor juga. Dia tidak membantah sih sebenarnya soal itu. Dia hanya menunjukkan link berita Tempo soal kasus pemeriksaan Budi itu yang ini kata dia. Tapi yang menarik adalah kita sudah berupaya mewawancarai Menteri Budi, termasuk ke rumah dinasnya yang baru kan, sekarang di Jalan Denpasar ya, dia sebagai Menteri Koperasi gitu. Dan dia belum respon ya. Kori ya cerita yang ke rumahnya kemarin ya. Belum, sebenarnya perjalanannya sampai akhirnya ketemu di rumahnya dia tuh agak panjang juga. Awalnya dia nggak tahu. Awalnya nggak tahu rumah dinasnya di situ. Saya datangin rumah dinas yang Widya Chandra yang dulu ya, waktu dia main Kominfo. Iya. Kemudian security bilang penjaganya itu udah pindah. Emang dulu Pak Budi di sini, Pak Budi Ari ketika menjadi Menkominfo. Tapi dia pindah di Jalan Denpasar akhirnya. Saya datangin lah Jalan Denpasar. Itu sebenarnya kan nggak terlalu jauh kan? Iya, nggak terlalu jauh. Sama-sama Jakarta Selatan lah. Yang sekarang tuh dekat dengan kantor Menteri Budi sekarang. Iya, di Kuningan ya. Dekat situ. Nah, terus? Pas di situ, sebenarnya sempat ketemu dengan penjaganya. Ada keperluan apa nanya segala macam. Saya jelaskan dari majalah Tempo, ingin bertemu dengan Pak Budi. Dia awalnya minta saya nunggu, katanya mau komunikasi dengan Menteri Budi saat itu ada di rumah. Ada di rumah, mobilnya pun ada, mobilnya. Sudah dipastikan ya. Mobil dinasnya ada. Di rumah. Akhirnya dia berkomunikasi dengan ajudannya, karena ajudannya nggak ada. Datang, udah Ricky dulu. Baru kemudian Pep bertiga. Di situ. Kita nunggu sampai kita pesen makan juga ya. Pesen makan segala macam, nunggu. Ternyata sampai jam berapa sih? Waktu itu sampai jam 9 malam. Dan akhirnya ajudannya keluar bilang, Bapak tidak mau bersedia diwawancarai. Akhirnya itu sih. Gitu. Ya itu perlu apa ya? Karena itu banyak dari liputan pertama pun dulu dia agak tidak mau kita wawancarai. Karena apa? Karena penting ya Pak Menteri Budi termasuk menjelaskan ya, dengan dia menjelaskan ke kita kenapa dan apa sebenarnya perannya. Walaupun di berbagai kesempatan Menteri Budi sudah bilang ya bahwa
Tuhan tidak tidur gitu ya. Karena ada tuh waktu Dan tuduhan ini merusak harkat dan martabat dia iya, sebagai fitnah dan narasi ini gitu. apalagi nama Projo juga akhirnya terseret-seret kan organisasi pendukung Presiden Jokowi dulu gitu. Oke teman-teman, ini kita sudah kupas nih yang soal judi online. Edisi keempat berarti ya? laporan Edisi kita ya. keempat. Dan kita apakah tidak tahu apakah ada edisi kelima? Kita menunggu aksi dari polisi Cuman untuk melanjutkan kasus betul, karena kita perlu ya nunggu aksi dari polisi karena dari hasil penelusuran kita ya Bang ya. Jadi memang ada yang part yang terputus ya. Nah, karena ini kan ada operator, ada Ya, agen betul. kayak Alwin dan Betul. Agus itu bahasanya itu marketing dari bandara Ya. judi online. Ini ada Ya. Adi Kismanto, Ya. ini ada pegawai-pegawai Komdigi Ya. lain yang sekarang terdakwa. Ya. Nah, di sini ada nama-nama seperti Menteri Budi, Tony gitu. Aslinya sumber uang ini Ya. gitu, sumber situs ini yang asalnya ini kita belum Belum tahu nih. Dan polisi- konglomeratnya ya, Iya, konglomerat pemilik konglomeratnya. situs. Iya. Kenapa? Karena masih berjalan. masih Iya, banyak. seperti Kohling gitu, Masih- Ali Salim gitu, Iya, kita masih belum ya. tahu ya Ini identitas. Ini dia siapa sebenarnya, masih Iya. misteri ya. Bahkan dalam kesaksian di polisi, Iya. Alwin dan Agus pun juga terhubung dengan orang lain gitu. Iya. Kayak Dan tadi Kori- berhenti di situ iya, kan? berhenti. Kayak tadi Kori cerita, ada nama Jonathan, ada nama di DPO itu J gitu, yang suami dari Ana. Tapi itu juga masih level, kalau menurutku Pep, ya, masih level menengah Pep. Ya konglomerat ini belum tersentuh juga gitu. Kenapa? Iya. Karena masih banyak sampai hari ini, sampai detik ini bahkan. Itu situs judi masih beroperasi saja, masih ada saja Bahkan orangnya. perputaran uangnya juga kan kabarnya meningkat tuh Bang. Makin meningkat Iya. kan, bukannya alih-alih menurun. Gitu. Makanya salah satu yang kita ketemu dengan Christian gitu, kuasa hukum dari Tony, ini bandarnya belum Ya. Oh iya, dan ketemu nih. para iya kan? pengacara sebenarnya mereka Iya, pengacara iya. ini kan juga teresah ya. Iya, betul. Ini kan mereka ini hanya operator tingkat bawah. tingkat nih. bawah. Maunya polisi nangkep dong. yang Apalagi kan di masuk ke atas. tipikor Bang, kan harus ada pemberinya siapa gitu. Ya, Pemilik, ketika iya. ketika kita bicara suap, Suap, iya. gratifikasi, pemberi suapnya kan harus ada. Harus ada, gitu ya. kan, dalam hal ini. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan nanti kita dapat informasi yang lebih tajam lagi. Kita akan buat lagi, kita akan kupas lagi liputan judi online karena memang sekali lagi judi online ini sudah cukup memprihatinkan ya. Banyak sekali orang-orang masyarakat tingkat bawah segala macam yang menjadi korban judi online gitu, yang seolah ceritanya tidak pernah putus. Ada cerita korban, ada cerita dan ini akan yang terakhir itu bahkan di tingkat selebritas juga suaminya ada yang kena judi online segala macam. Artinya memang tidak mengenal batas dan kasta lah judi online ini. Semua bermain judi online. Oke ya, kita nanti ketemu lagi di pekan berikutnya. Kita akan kupas lagi kasus yang lain dan lebih menarik lagi untuk membaca. Terima kasih ya kawan-kawan. Oke, sip. Aku duluan ya. Yuk.